Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Intan Prasetyo. Nomor NPM saya 0325181104. Saya mendapatkan tugas kimia ini UTS dan disuruh membuat video. Ini saya jelaskan untuk jawaban-jawaban saya dan soal yang diberikan dari dosen saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kurang lebihnya perkataan atau jawaban-jawaban saya ini. Nomor 1, sebanyak 1,8 gram kalsium nitrat dan 17,5 gram amonium fluorida direaksikan dalam ruangan tertutup menghasilkan kalsium fluorida di nitrogen monoksida dan uap air. Untuk pertanyaannya, hitunglah massa masing-masing zat yang dihasilkan. Untuk pertama, kita mempersamakan reaksinya dulu, yaitu CaNO3 2 dan Ag plus 2NH4F Ag menjadi CaF2Ag plus Na2O 9 dan 4H2O. Untuk proses yang selanjutnya, hitung jumlah mol reaktan. Untuk menghitung NCaNO32 yaitu massa per mR, yaitu massanya 16,8 gram, mR-nya 164,09 gram per mol. Hasilnya 0,102 mol. Untuk yang selanjutnya, menghitung NH4F yaitu dengan rumus massa per mR. Masanya 17,5 gram dibagi 37,4 gram per mol. Hasilnya 0,472 per mol. Dan selanjutnya kita reaksi pembatas. Berdasarkan persamaan, 1 mol CaN32 bereaksi dengan 2 mol NH4F, maka 0,102 mol CaNO32 membutuhkan 0,24 mol NH4F. Karena tersedia 0,472 mol NH4F, maka CaHO32 adalah bereaksi pembatasnya. Jadi reaksi pembatasnya adalah CaHO32 itu. Untuk selanjutnya kita menghitung mol produk yang dihasilkan. Untuk NCaF2 yaitu NCaNO32 yang menghasilkan mol 0,102 mol. Untuk yang N2O sama dengan NCaN32 sama dengan menghasilkan mol 0,102 mol. Dan untuk yang NH2O yaitu 4 kali NCaNO32 yaitu 4 kali 102 mol, yaitu yang hasilnya 0,408 mol. Untuk selanjutnya kita menghitung massa produk. Untuk massa produk CaF2 dengan rumus N kali mR yaitu 0,102 mol kali 78,08 gram per mol, hasilnya menghasilkan 7,96 gram. Yang selanjutnya kita menghitung N2O dengan rumus N per kali mR, N0102 mol kali 44,013 gram per mol, jadi menghasilkan 4,49 gram. Untuk H2O
dengan rumus N kali MR, yaitu 0,408 mol kali 18,015 gram per mol, dan menghasilkan 7,35. Itu yang soal nomor 1, dan ini yang nomor 2. Untuk soalnya, suatu campuran terdiri atas CaO dan CaOH2. Untuk menentukan susunan campuran itu dilakukan pemrosesan sebagai berikut. Sebanyak 1 gram campuran dilarutkan dalam 50 ml air. Ternyata untuk menetralkan larutan itu dibutuhkan 0,0040 mol HCl. Berapa? Untuk pertanyaannya, berapa persen massa CaO dalam campuran itu? Pertama, kita mempersamakan reaksi dulu. Dengan CaOH2 dan Ag tambah 2 HCl Ag menjadi CaCl2 Ag tambah 2 H2O. Terus kita hitung mol CaOH2 ini yang bereaksi dengan HCl. Dan ini NCaOH2 dengan rumus setengah kali N HCl, setengah kali 0,0040 mol menghasilkan 0,002 mol. Untuk massa CaOH2 MCaOH2 dengan rumus N kali MR, yaitu 0,002 mol kali 740939 per mol dengan hasil 0,149 gram. Selanjutnya kita hitung massa CaO, yaitu CaO dengan rumus massa campuran dikurangi MCaOH2, yaitu massa campurannya 1 gram dikurangi 0,148 gram dengan hasil 0,852 gram. Selanjutnya kita hitung persen massa CaO dalam campuran, yaitu dengan rumus MCaO per massa campuran kali 100%, 0,852 gram per 1 gram kali 100% dengan hasil 85/2%. Untuk nomor 3, dengan soal suatu elektron memiliki bilangan kuantum utama N sama dengan 5. Tentukan masing-masing bilangan kuantum yang lainnya, konfigurasi elektron dan diagram elektronnya ion O2-, serta bilangan kuantum utama azimut dan magnetik yang mengirim dimiliki oleh suatu elektron yang menempati tingkat energi 4D. Ini saya jelaskan bilangan kuantum lainnya dari jawaban di atas nomor 3. Bilangan kuantum azimut 1 yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Karena N sama dengan 5, maka 1 besaran dari 0 hingga N-1. Untuk bilangan kuantum magnetik atau ML, atau disebut ML, jika I sama dengan 0, maka ML adalah 0. Jika I adalah 1, maka ML min 1, 0 plus 1. Jika I sama dengan 2, maka ML min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Jika I sama dengan 3, maka ML min 3, min 2, 1, 0 plus 1 plus 2 plus 3. Jika I sama dengan 4, maka ML min 4, min 3, min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2 plus 3 dan plus 4. Untuk selanjutnya bilangan kuantum spin 5, yaitu plus setengah atau min setengah.
Untuk konfigurasi elektron dan diagram elektron O2-, oksigen O memiliki nomor atom 8, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 1s², 2s², dan 2p². O2- berarti oksigen mendapatkan 2 elektron, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 1s², 2s², 2p². Dengan diagram elektron seperti gambar di sini. Untuk selanjutnya, bilangan kuantum untuk elektron yang disubstitusikan 4D, yaitu bilangan kuantum utama N4, bilangan kuantum azimut 2 karena substitusinya D, bilangan kuantum magnetik atau WML adalah -2, -1, 0, +1, dan +2. Untuk nomor 4, saya bacakan soalnya ya. Bagaimana kecenderungan atom-atom berikut ini dalam mencapai kestabilan jika ditinjau dengan konfigurasi elektronnya? Yang 1 AC. Konfigurasi elektronnya adalah 1s², 2s², dan 2p². Elektron valensinya adalah 4, cenderung memberikan empatan ikatan kovalen. Yang selanjutnya yaitu 9F. Konfigurasi elektronnya 1s², 2s², dan 2p². Elektron valensinya 7. 19K. Konfigurasi elektronnya adalah Ar 4s1. Elektron valensinya adalah 1. Yang 20Ca. Konfigurasi elektronnya Ar 4s2, elektron valensinya 2. 16S. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s², 2p6, 3s², 3p4. Elektron valensinya 6. Untuk 13AI, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s², dan 1p1. Elektron valensinya 3. Untuk yang itu jawaban dari nomor soal 4. Yang soal nomor 5, soalnya buatkan masing-masing satu contoh soal dalam kehidupan sehari-hari dan perhitungannya untuk soal yang penyelesaian hukum gas ideal. Saya di sini memberikan contoh soal, yaitu sebuah ban memiliki tekanan 2,7 atm pada suhu 27 Celcius. Setelah mobil berjalan jauh, suhu ban naik menjadi 42 Celcius. Jika volume ban dianggap tetap, berapa tekanan dalam ban sekarang? Diketahui P1 tekanan awal 2,7 atm, T1 suhu awal 27 Celcius atau bisa disebut 300 K. Untuk T2 suhu akhir sama dengan 42 Celcius atau disebut 315 K. Untuk mencari berapa tekanan yang ban sekarang, yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P2 sama dengan P1 kali T1 per T1. P1 207 kali 315 per 300. P2 yang menghasilkan P2 yaitu 2,1735 atm. Tekanan dalam ban sekarang yaitu 1735 atm. Baik, terima kasih sudah melihat presentasi saya ini. Semoga mendapat nilai yang terbaik. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada kurang lebihnya atau jawaban yang kurang atau kurang benar gitu ya.